Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Octavia, kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem pencernaan. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, zat makanan yang diperlukan tubuh. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh. Berikut zat-zat yang diperlukan tubuh. Ada 6. Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Yang ketiga, protein berfungsi sebagai untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Yang keempat, mineral berfungsi sebagai mengatur proses dalam tubuh. Berikut beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama, yodium berfungsi mencegah penyakit gondok. Yang kedua, zat besi berfungsi sebagai membentuk sel-sel darah merah dan mencegah penyakit anemia. Yang ketiga, kalsium berfungsi pembentukan tulang dan gigi. Yang kelima, vitamin berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh, menjaga kesehatan. Berikut beberapa vitamin yang diperlukan tubuh. Vitamin A berfungsi sebagai meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Vitamin B berfungsi mencegah penyakit beri-beri dan meningkatkan nafsu makan. Vitamin C berfungsi mencegah sariawan, gusi berdarah, dan bibir pecah-pecah. Vitamin D berfungsi mencegah penyakit rakitis dan osteoporosis, membentuk tulang dan gigi. Vitamin E berfungsi sebagai menyuburkan rambut, menghaluskan kulit, dan mencegah kemandulan. Dan yang keenam, air dalam tubuh berfungsi sebagai melarutkan zat-zat darah, melancarkan pencernaan, dan mengatur suhu tubuh. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk dihasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa fases. Nah, di sini ada proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan. Ini disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh, yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan.
Saluran pencernaan gastrointestinal adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan. Secara kimia dan mekanik, organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil yang kemudian akan dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lain mendorong makanan dalam tenggorokan, faring, dan melewatkan ke dalam kerongkongannya. 3. Kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan, faring, kerongkongan, esophagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerakan peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sphincter yang mengatur jalannya makanan yang masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang keempat, lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, terdapat tempat menyimpan makanan untuk mekanisme gerak peristaltik. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang kelima, usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau cimi. Cimi ini adalah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pleural sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut dengan duodenum, usus 12 jari. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus yaitu duodenum, usus jari, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan uleum bagian akhir. Usus 12 jari, duodenum, berperan
berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakridase seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah uleum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Yang keenam, usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang ketujuh, anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi fases dan mengatur keluarnya fases. Dan defekasi adalah proses membuang kotoran biasa sisa pencernaan dalam bentuk fases, hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa fases atau kotoran. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.